Halo guys, perkenalkan nama gue Fatoni Lim. Jadi dalam video channel YouTube gue yang pertama ini, gue akan membagikan kisah mengenai histori biografi atau sejarah biografi dari tokoh dunia maupun dan juga di Indonesia. Nah, jadi dalam video yang pertama ini, gue akan membagikan mengenai kisah dari seorang tokoh yang sudah sangat terkenal, yang tentunya juga dulu itu sering dipelajari waktu masa sekolah dulu. Nah, siapakah dia? Dia adalah Gajah Mada. Gajah Mada ini merupakan Perdana Menteri atau tangan kanan kerajaan Raja Majapahit waktu masa kejayaannya dulu dari Raja Hayam Wuruk. Nah, banyak yang juga tidak tahu kalau Gajah Mada ini ternyata memiliki kisah percintaan. Nah, jadi dalam video gue kali ini, gue akan berfokus pada kisah percintaan Gajah Mada dan tentunya juga tidak terlewat dari karir Gajah Mada itu sendiri. Jadi, mari saja kita langsung saksikan bagaimana kisahnya. Ini dia. Gajah Mada lahir pada tahun 1299 Masehi di masa pemerintahan Kerajaan Majapahit pertama, yaitu Dyah Wijaya atau yang biasa dikenal dengan Raden Wijaya. Menurut Serat Pararaton, Gajah Mada merupakan putra dari Gajah Pagon, mana beliau ini adalah putra dari Kertanegara yang merupakan dahulu adalah raja terakhir dari Kerajaan Singasari. Gajah Pagon sendiri juga pernah menjadi abdi setia dari Dyah Wijaya atau Raja Majapahit pertama. Namun diketahui juga bahwa Gajah Mada diasuh atau diangkat oleh Ki Gusti Pinatih yang merupakan salah satu patih Kerajaan Majapahit. Oh ya, sebelum masuk pada kisah percintaan Gajah Mada, gue ingin sedikit menginformasikan bahwa sebenarnya kisah percintaan Gajah Mada ini masih menjadi pro dan kontra di antara para sejarawan. Namun di sini gue tetap akan menarasikannya sebagai untuk memperluas ilmu pengetahuan mengenai riwayat hidup Gajah Mada yang lebih dalam lagi. Baik, mari kita lanjutkan. Kisah percintaan Gajah Mada ini bersumber dari Babad Gajah Mada dan Kitab Pusana Jawa. Pada kisah percintaan yang pertama ini berawal pada masa muda Gajah Mada, tepatnya pada masa remajanya. Jadi Gajah Mada ini amat menyukai seorang gadis yang sangat rupawan dan juga cantik jelita bernama Puranti. Melihat sosoknya yang sangat cantik, Gajah Mada sangat tertarik dan sangat tergoda. Beruntung, cinta yang diberikan oleh Gajah Mada kepada Puranti tidak bertepuk sebelah tangan dan mendapat respon dari Purantinya juga. Kisah cinta keduanya terus bertumbuh. Namun kisah cinta keduanya ternyata tidak diketahui oleh sang ayah Puranti, yaitu Demang Suryanata. Kisah cintanya semakin mengalami cobaan semenjak dijodohkannya Puranti dengan seorang putra dari Patih Kahuripan atau Patih salah satu daerah di bawah Kerajaan Majapahit. Nah, namun Gajah Mada tidak putus asa dan terus mendekatkan diri pada Puranti. Sampai suatu kejadian, hubungan mereka diketahui oleh Raden Damar. Raden Damar ini yang tadi semula dijodohkan dengan Puranti. Nah, melihat itu, Raden Damar kemudian naik darah dan tanpa pikir panjang langsung menyerang Gajah Mada. Namun dengan ketangguhannya, Gajah Mada melawan. Sampai-sampai pada kejadian itu malah menewaskan Raden Damar. Sesudah insiden tersebut terjadi, Gajah Mada pergi ke kota Majapahit untuk mengabdi pada Jaya Negara atau Raja Majapahit yang kedua. Nah, kisah selanjutnya dengan Puranti di sini tidak begitu diketahui dengan jelas, namun diyakini bahwa akhir cinta mereka berakhir tragis. Kisah percintaan berikutnya yaitu dengan Ken Bebet, di mana Ken Bebet ini merupakan putri kandung dari Ki Gusti Pinatih yang tidak lain adalah ayah angkat dari Gajah Mada. Ken Bebet dinikahkan dengan Gajah Mada, di mana saat itu Gajah Mada sendiri masih menginjak usia yang cukup muda. Ken Bebet ini memiliki peran yang cukup besar dengan kehidupan Gajah Mada, dikarenakan ayah dari Ken Bebet atau Ki Gusti Pinati ini
seorang patih di Majapahit. Ada yang menduga dan mengatakan bahwa mulusnya karir Gajah Mada ini dikarenakan peran dari Ki Gusti Pinatih terhadap karir Gajah Mada. Kisah percintaan dengan Niluh Ayu Sekarini ini bermula sesaat setelah Gajah Mada di bawah pimpinan Tribuana Tunggadewi atau Raja Majapahit yang ketiga menduduki Bali saat itu. Semasa di Bali, Gajah Mada sering melakukan meditasi di Pedukuhan Gedangan. Nah, di Pedukuhan itu, Gajah Mada sering bertemu dengan seorang gadis bernama Niluh Ayu Sekarini, yang juga merupakan anak dari Dukuh Gedangan. Sering bertemu, akhirnya keduanya jatuh hati. Hubungan keduanya juga direstui oleh sang ayah, Niluh Ayu Sekarini, yang kemudian berujung pada pernikahan dari Gajah Mada dan Niluh Ayu Sekarini. Nah, di pernikahan mereka berdua tersebut dikaruniai seorang anak bernama Arya Bebet. Awal karir Gajah Mada bermula saat ia menjadi pimpinan Kesatuan Bayangkara atau pasukan khusus kerajaan di masa pemerintahan Raja Jayanegara. Di masa Gajah Mada menjadi pasukan Bayangkara inilah terjadi kemelut politik dan pemberontakan di tahun 1316 Masehi yang dilakukan oleh dua pejabat Majapahit, yaitu Dharmaputra, Winesuka, dan Rakuti. Pemberontakan ini berawal dari motif Dharmaputra Winesuka yang tidak menyukai kebijakan Jayanegara. Kemudian ia menghasut para pasukan Bayangkara dengan menjanjikan posisi atau jabatan yang tinggi apabila berhasil. Nah, rencana yang tersusun matang tersebut juga ternyata terdengar oleh beberapa pegawai raja yang sependapat dengan Winesuka. Di antaranya ada Rakuti, Rayuyu, dan Ratanca. Tidak berlangsung lama setelah rencana dimatangkan, para pemberontak langsung melaksanakan aksinya dan terjadilah perang saudara antara pasukan Bayangkara yang pro dengan Dharmaputra Winesuka dan pasukan Bayangkara yang pro dengan Jayanegara. Pertikaian tersebut semakin memanas dengan api yang disulut oleh Rakuti. Akibatnya, para pasukan pemberontak berhasil merengsek ke dalam istana Majapahit. Gajah Mada yang mengetahui hal tersebut kemudian langsung bertindak cepat bersama dengan pasukan setia kerajaan, membawa Raja Jayanegara dan kedua adik perempuannya, yaitu Dyahgita Raja dan Dyahwiyat. Gajah Mada membawa keluarga kerajaan melewati lorong bawah tanah yang berujung pada desa Medandir. Dengan pengungsian keluarga kerajaan, Rakuti berhasil menguasai kota kerajaan Majapahit dan mendeklarasikan dirinya sebagai raja. Rakuti menjadi raja yang sangat semena-mena dengan pasukannya, sehingga menimbulkan banyak tindak kriminal dan penderitaan di masyarakat Majapahit. Mendengar berita yang terjadi di Majapahit, Gajah Mada berinisiatif untuk mengambil tindakan menumpas pemberontakan tersebut. Namun segala rencana yang dibuat oleh Gajah Mada selalu terbaca oleh Rakuti. Di situ Gajah Mada tersadar dan kemudian menyelidiki penyebab kegagalannya, yang ternyata ada mata-mata yang menyusup di pasukannya. Setiap rencana yang dibuat oleh Gajah Mada selalu dibocorkan kepada Rakuti melalui merpati pos. Gajah Mada langsung membunuh mata-mata tersebut sebelum melakukan rencana selanjutnya. Sebelum menyusun rencana, Gajah Mada pergi meninggalkan desa Medandir dan menyamar sebagai warga biasa untuk mengetahui kekuatan pasukan Rakuti. Dan Gajah Mada juga menunggu waktu yang tepat dari pasukan Majapahit yang sebelumnya bertugas kembali ke Jawa. Sesudah memutuskan waktu yang tepat, Gajah Mada langsung membawa pasukannya untuk menyerang Rakuti. Peperangan yang berlangsung tersebut akhirnya dimenangkan oleh Gajah Mada dan pasukannya. Dari kejadian itulah nama Gajah Mada semakin dikenal di Majapahit, dan atas jasa yang dilakukannya ia dinaikkan menjadi patih di Kahuripan. Setelah pemberontakan tersebut, ternyata diketahui bahwa dalang utama dari pemberontakan itu ada satu tokoh atau pejabat Majapahit yang ikut ambil alih
Dia adalah Mahapati Halayuda. Mahapati ini yang juga sebelumnya menjadi kambing hitam dari pemberontakan-pemberontakan lain di masa pemerintahan Jayanegara. Setelah mengetahui akan kebenaran itu, Jayanegara memerintahkan Gajah Mada untuk mengeksekusi Mahapati Halayuda. Gajah Mada yang mendapat perintah langsung melaksanakannya, dan di situ Mahapati dieksekusi dengan cara yang sangat brutal dan sadis. Dan setelah pemberontakan Rakuti dan matinya Mahapati Halayuda, Majapahit menjadi negara yang tentram dari masalah dan pemberontakan. Sesudah dicapai ketentraman di kerajaan Majapahit, tidak lama setelahnya kabar duka muncul, yang tidak lain adalah kematian dari Jayanegara atau Raja Majapahit yang kedua. Kematian Jayanegara yang masih menjadi misteri. Namun menurut Serat Pararaton bagian 8, Jayanegara mati dibunuh oleh Ratanca, di mana motif pembunuhan ini dikarenakan Jayanegara yang menggoda istri Ratanca. Pembunuhan ini terjadi semasa Jayanegara yang terbaring sakit. Ratanca yang saat itu berprofesi sebagai tabib, bukannya mengobati, ia malah menghabisi Jayanegara. Tak lama setelahnya, Gajah Mada yang melihat itu langsung menghabisi Ratanca. Peninggalan Jayanegara pada tahun 1328, ia digantikan oleh adiknya Dyah Gitarja, yang kemudian memiliki gelar Sri Tribuana Tunggadewi. Di masa inilah Gajah Mada diangkat menjadi Patidaha atau daerah ibu kota Majapahit, di mana patih sebelumnya yaitu sudah meninggal, yang bernama Arya Tilam. Pengangkatan Gajah Mada ini mendapat persetujuan dari Patih Amangkubumi pada masa itu, yaitu Arya Tadah. Pada masa yang sama, yaitu masa pemerintahan Tribuana Tunggadewi, tepatnya setelah beliau naik tahta menggantikan Jayanegara, terjadilah pemberontakan Sadeng dan Keta yang dipelopori oleh Wirota dan Wigarati, yang mana kedua orang ini yang sebelumnya adalah mantan pengikut dari Dyah Wijaya atau Raja Majapahit pertama. Kebetulan juga di masa itu Patih Amangkubumi Arya Tadah sedang sakit-sakitan, sehingga merasa tidak dapat membantu raja. Maka Arya Tadah mengusulkan raja untuk mencalonkan Gajah Mada menggantikan dirinya. Sempat merasa ragu, namun Dyah Gitarja mengingat jasa Gajah Mada saat pemberontakan Rakuti dahulu, sehingga ia menyetujui pencalonan tersebut. Namun setelah dihadapkan dengan Gajah Mada, ia tidak menginginkan hal itu. Sebelum ia menundukkan pemberontakan Sadeng dan Keta dengan cara diplomasi. Dengan hal tersebut, Dyah Gitarja menyetujui apa yang diingini Gajah Mada dan mengatakan agar segera dilakukan sebelum permasalahan itu semakin panjang. Di sisi lain, salah satu pejabat Majapahit, yaitu Rakembar, mendengar hal itu dan mendahului Gajah Mada untuk menundukkan Sadeng dan Keta. Rakembar bertindak tanpa sepengetahuan raja dan menyerang daerah Sadeng dan Keta dengan peperangan dan bukan melalui diplomasi. Mendengar hal tersebut membuat gusar para menteri di Majapahit termasuk Gajah Mada. Gajah Mada langsung mengirim pasukan untuk mendisiplinkan Rakembar. Namun itu tidak berhasil. Kemudian setelah kejadian tersebut, Rakembar langsung menyerang Sadeng dan Keta. Tapi sangat disayangkan penyerangan yang dilakukan oleh Rakembar tidak membuahkan hasil dan malah menyebabkan kekalahan. Setelahnya, pihak kerajaan melalui pimpinan Gajah Mada dan Aditya Warman, yang tidak lain adalah sepupu dari Dyah Gitarja, melakukan diplomasi. Namun, hal itu tidak membuahkan hasil. Maka dari situ terjadilah perang antara pasukan Sadeng dan Keta yang dipimpin oleh Wirota dan Wigarati dengan pasukan Bayangkara yang dipimpin oleh Gajah Mada dan Aditya Warman. Peperangan tersebut kemudian dimenangkan oleh pihak Majapahit, dan pelopor pemberontakan yaitu Wirota dan Wigarati berhasil ditumpas. Setelah menyelesaikan pemberontakan itu, diangkatlah Gajah Mada menjadi Patih Amangkubumi Majapahit, tepatnya di tahun 1336. Sesudah peristiwa pemberontakan Sadeng dan Keta, dan setelah Gajah Mada diangkat menjadi Patih Amangkubumi, ia mengikrarkan Sumpah Palapa di hadapan Raja Dyah Gitarja dan para pejabatnya. Adapun isi dari Sumpah Palapa tersebut ialah seperti ini.
Jadi maksud dari Sumpah Palapa tersebut bahwa Gajah Mada akan terus berkuasa sampai ia bisa menaklukkan wilayah-wilayah Nusantara di bawah pemerintahan Majapahit. Sumpah Palapa yang diikrarkan oleh Gajah Mada ini direalisasikannya dimulai pada masa pemerintahan Dyah Gitarja sampai pada penerusnya yaitu Hayam Wuruk. Dalam perannya merealisasikan Sumpah Palapa, Gajah Mada dibantu oleh Laksamana Nala, seorang laksamana yang jenius dan menjadi pemimpin dalam armada laut Majapahit, dan Aditya Warman yang juga merupakan sepupu dari Dyah Gitarja yang sebelumnya turut dalam perang pemberontakan Sading dan Keta bersama dengan Gajah Mada. Tidak lama setelah Gajah Mada mengikrarkan Sumpah Palapanya, ia langsung melaksanakan sebagaimana sumpahnya dengan menaklukkan wilayah-wilayah yang menjadi bagian dari Sumpah Palapa tersebut. Satu persatu wilayah yang diserang Majapahit di bawah pimpinan Gajah Mada, Aditya Warman, dan Laksamana Nala jatuh dalam takluk. Pelaksanaan penguasaan wilayah tersebut terus berlangsung sampai pada penggantian tahta kerajaan dan diteruskan kepada putra dari Dyah Gitarja yaitu Hayam Wuruk yang merupakan raja keempat dari kerajaan Raja Majapahit. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk inilah terjadi perang Bubat di tahun 1357 di alun-alun Bubat, kawasan utara Trowulan yang merupakan ibu kota Majapahit saat itu. Salah satu kisah peristiwa perang Bubat ini tertulis dalam Kidung Sunda, di mana dari Kidung Sunda ini menceritakan awal kisah perang Bubat sampai tewasnya Pati Amangkubumi Gajah Mada. Berikut isi peristiwa perang Bubat dari Kidung Sunda. Hayam Wuruk, Raja Majapahit, ingin mencari seorang permaisuri untuk dinikahi. Karenanya beliau mengirim utusan-utusan ke seluruh penjuru Nusantara untuk mencarikan seorang putri yang sesuai harapannya. Mereka membawa lukisan-lukisan kembali, namun tak ada yang menarik hatinya. Hayam Wuruk mendengar bahwa putri Sunda cantik. Beliau mengirim seorang juru lukis ke Sunda. Setelah juru lukis itu kembali, diserahkannya lukisan putri Sunda itu. Kebetulan saat itu dua orang paman Hayam Wuruk, yaitu Raja Kahuripan dan Raja Daha, berada di istana. Mereka prihatin bahwa keponakannya belum menikah. Melihat lukisan figur putri Sunda, Hayam Wuruk sangat tertarik. Karenanya beliau menyuruh Madu, seorang mantri ke tanah Sunda untuk melamarnya. Madu tiba di tanah Sunda setelah berlayar selama 6 hari, kemudian menghadap Raja Sunda. Sang raja senang putrinya dipilih oleh Raja Majapahit yang tersohor namanya itu. Tapi putri Sunda sendiri tidak banyak berkomentar. Maka Madu kembali ke Majapahit membawa surat balasan raja dan tak memberitahu kedatangan mereka. Tak lama kemudian mereka bertolak disertai banyak sekali iringan. Ada 2000 kapal, termasuk kapal-kapal kecil. Namun ketika mereka naik kapal, terlihatlah pertanda buruk. Kapal yang dinaiki raja, ratu, dan putri Sunda berupa Jung Tartar, seperti banyak dipakai sejak Perang Wijaya. Sementara di Majapahit sendiri mereka sibuk mempersiapkan kedatangan para tamu. Maka 10 hari kemudian, kepala desa Bubat datang melapor bahwa rombongan orang Sunda telah datang. Prabu Hayam Wuruk beserta kedua pamannya siap menyongsong mereka. Tetapi Patih Gajah Mada tidak setuju. Beliau berkata bahwa tidaklah seyogyang seorang maharaja Majapahit menyongsong seorang raja berstatus raja vasal seperti Raja Sunda. Siapa tahu ia seorang musuh yang menyamar. Maka Prabu Hayam Wuruk tidak jadi pergi ke Bubat menuruti saran Patih Gajah Mada. Para abdi dalam keraton dan para pejabat lainnya terperanjat mendengar hal ini. Namun mereka tidak berani melawan. Sedangkan di Bubat mereka sudah mendengar kabar burung tentang perkembangan terkini di Majapahit. Maka Raja Sunda pun mengirimkan utusannya, Patih Anepakan, untuk pergi ke Majapahit. Ia disertai 3 pejabat lainnya dan 300 serdadu. Mereka langsung datang ke rumah Patih Gajah Mada. Di sana ia menyatakan bahwa Raja Sunda akan bertolak pulang dan mengira Hayam Wuruk ingkar janji. Mereka bertengkar hebat karena Gajah Mada menginginkan supaya orang-orang Sunda bersikap seperti layaknya vasal-vasal Majapahit. Hampir saja terjadi pertempuran di Kepatihan kalau tidak ditengahi oleh Samaranata, seorang pendeta kerajaan.
Maka berpulanglah utusan Raja Sunda setelah diberitahu bahwa keputusan terakhir Raja Sunda akan disampaikan dalam tempo 2 hari. Sementara Raja Sunda setelah mendengar kabar ini tidak bersedia berlaku seperti layaknya seorang vasal. Maka beliau berkata memberitahukan keputusannya untuk gugur seperti seorang kesatria demi membela kehormatan. Lebih baik gugur daripada hidup tetapi dihina oleh orang Majapahit. Para bawahannya berseru mereka akan mengikuti dan membelanya. Raja Sunda menemui istri dan anaknya dan menyatakan niatnya dan menyuruh mereka pulang. Tetapi mereka menolak dan bersikeras untuk tetap menemani sang raja. Semua sudah siap siaga. Utusan dikirim ke perkemahan orang Sunda dengan membawa surat yang berisikan syarat-syarat Majapahit. Orang Sunda menolaknya dengan marah dan perang tak dapat dihindari. Tentara Majapahit terdiri dari prajurit-prajurit biasa di depan, kemudian para pejabat keraton, Gajah Mada, dan akhirnya Prabu Hayam Wuruk dan kedua pamannya. Pertempuran dahsyat berkecamuk, pasukan Majapahit banyak yang gugur. Tapi akhirnya hampir semua orang Sunda dibantai habis-habisan oleh orang Majapahit. Anepakan dikalahkan oleh Gajah Mada, sedangkan Raja Sunda ditewaskan oleh besannya sendiri, Raja Kahuripan dan Raja Daha. Pitar adalah satu-satunya perwira Sunda yang masih hidup karena pura-pura mati di antara mayat-mayat serdadu Sunda. Kemudian ia lolos dan melaporkan keadaan kepada Ratu dan Putri Sunda. Mereka bersedih hati dan bunuh diri. Semua istri dan para perwira Sunda pergi ke medan perang dan melakukan bunuh diri massal di atas jenazah-jenazah suami mereka. Pasca perang antara pasukan Bayangkara dan pasukan Balamati, Hayam Wuruk merasa cemas setelah menyaksikan peperangan itu. Ia menuju ke pesanggerahan Putri Sunda, tetapi Putri Sunda sudah tewas. Maka ia meratapinya. Setelah itu, upacara untuk menyembayangkan dan mendoakan para arwah dilaksanakan. Tidak berselang lama, maka telah Hayam Wuruk yang merana. Setelah ia diperabukan dan semua upacara keagamaan selesai, maka berundinglah kedua pamannya. Mereka menyalahkan Gajah Mada atas malapetaka ini. Maka mereka ingin menangkap dan membunuhnya. Kemudian bergegaslah mereka datang ke Patihan. Saat itu, Patih Gajah Mada sadar bahwa waktunya telah tiba. Maka Gajah Mada mengenakan segala perlengkapan upacara dan melakukan yoga samadhi. Setelah itu, ia moksa menuju ketiadaan. Jadi sebenarnya untuk kisah kematian Gajah Mada ini masih menjadi kisah yang misterius. Dan ada beberapa juga kisah yang mengisahkan dengan sumbernya masing-masing. Jadi untuk gue sendiri, gue di sini berdasarkan sumber dari Kidung Sunda yang mengisahkan kematian Gajah Mada melalui apa yang gue narasikan sebelumnya. Nah juga sebelumnya pada kisah percintaan Gajah Mada di sini, yaitu sebenarnya ada satu lagi wanita yang menjalin hubungan dengan Gajah Mada. Namun di sini tidak gue narasikan karena tokoh wanita itu bertolak belakang dengan kisah yang berdasarkan Kidung Sunda melalui Perang Bubat. Karena tokoh ini merupakan tokoh yang penting dari peristiwa Perang Bubat menurut Kidung Sunda tersebut. Maka dari itu gue tidak menarasikannya. Jadi untuk kisah biografi Gajah Mada mungkin cukup sampai di sini. Gue Tony Lim pamit undur diri. Salam sejarah.